Ica, query. Ica, di mana suaranya? Ica Septihani, suaranya mana? Ica. Itu masih di mute itu. Ayo, saya hari ini habis ini mau ada rapat. Tolong peralatan itu sudah siap sebelumnya ya. Jadi saya pun sudah berusaha untuk masuk sebelum jam kesepakatan. Ica, query, ada masalah apa? Kalau tidak ada respon akan saya keluarkan, karena saya tidak tahu ini orangnya ada atau tidak. Dan biasanya kalau saya sudah mengeluarkan, saya tidak bisa masukkan lagi. Query, jadi tolong direspon ya. Kalau saya tanya dijawab, gitu ya. Query. Tolong ya. Untuk sikap ya, kemarin kita sudah pelajari juga nih. Ya, sikap perkuliahan. Sama aja juga akan menunjukkan nanti pada saat Anda sikap kerja tuh. Baik, kita akan mulai. Sekarang boleh dimatikan dulu. Nanti di tengah-tengah atau akhir saya akan minta untuk dinyalakan lagi. Sudah terlihat ya? Saya kalau pakai full slide kayaknya pasti ada kendala macet. Saya pakai ini aja. Sudah terlihat, Bu. Baik, kita lanjutkan. Ini hari keempat dari materi modul 1 untuk skema perencanaan dan perancangan arsitektur dengan modul manajemen perancangan arsitektur. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang mengkoordinir solusi permasalahan perancangan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana mengidentifikasi permasalahan. Nah, sekarang kalau masalah itu sudah didapatkan, apa yang harus dilakukan? Kan kita tujuannya mengidentifikasi masalah itu bukan hanya untuk mengumpulkan. Pasti tujuan akhirnya adalah apa? Untuk mencarikan solusi. Dan ingat bahwa yang kita identifikasi itu adalah masalah yang berkaitan dengan perancangan. Bukan masalah yang lain. Karena masih banyak yang salah gitu kan. Banyak sekali yang dengan mudahnya mengatakan, kenapa Anda harus meredesain pasar itu misalnya. Kumuh Bu, parkirnya nggak karu-karuan, aut-autan, pedagang meluber ke jalan. Kita harus lihat apakah itu masalah perancangan atau masalah lain. Apa itu masalah lain? Kalau masalah lain itu adalah terkait dengan mungkin perilaku pedagang, perilaku pengunjung, sistem atau manajemen operasional di dalam pasar itu yang tidak mampu untuk menata, mengatur pedagang ataupun pengunjung yang parkir. Tapi akan menjadi masalah perancangan kalau ternyata permasalahan adalah jumlah pedagang melebihi dari kios yang disediakan. Jumlah parkir melebihi dari kapasitas. Atau penataan atau penempatan parkir ternyata tidak sesuai dengan kaidah perancangan. Itu baru akan menjadi masalah perancangan. Ya, tolong perhatikan ini karena masih banyak yang salah di sini.
Kemudian setelah kita mengidentifikasi masalah perancangan, maka yang berikutnya adalah mengkoordinasikan. Solusi perancangan disusun oleh masing-masing pihak, dan ini harus dikomunikasikan bersama-sama dengan pihak terkait. Misalnya tadi kalau pasar, kita tidak bisa mencari solusi itu hanya dari pihak konsultan atau arsiteknya saja. Kita harus koordinasi dengan pihak terkait, siapa aja, bisa dengan pengelola pasar dan pedagang yang ada di sana. Solusi perancangan masing-masing pihak dikomunikasikan bersama-sama dengan pihak terkait, kemudian solusinya diintegrasikan sesuai dengan hasil koordinasi, dan hasil integrasi solusi perancangan disampaikan ke pihak terkait. Mungkin tadi permasalahannya di pasar, setelah kita melakukan identifikasi dan menyusun solusi, kemudian dengan kita tanya pedagangnya, kita tanya pengelolanya, akhirnya misalnya disepakati berarti mau tidak mau harus menambah kios. Itu salah satunya. Kemudian, mengkoordinasikan solusi perancangan menurut Suwondo. Di sini dikatakan bahwa arsitek memperoleh data dari pemberi tugas, ya, melalui suatu proses. Oke, kita akan dapat nih proyek tawaran pekerjaan dari owner, gitu kan. Itu pun kemudian kita juga harus melalui suatu proses nih untuk dapatnya. Kemudian kita berusaha mencari data dari pihak lain. Biasanya kita tidak bisa hanya dari satu sisi, ya. Seperti tadi keluhan dari owner, apa yang diinginkan owner, kita harus cross-check dengan pihak lain yang terkait. Kemudian memprosesnya secara sistematis untuk mewujudkan desain fasilitas yang dibutuhkan. Proyek itu adalah suatu rangkaian aktivitas yang mempunyai saat mulai dan akhir. Ya, sering saya sampai hari ini, sampai tadi malam, saya itu masih dikomplain mahasiswa yang merasa bahwa dia mengumpulkan tugas besar, kenapa saya nilai 0. Ya karena sudah lewat waktu. Nilai sudah saya setor. Seperti yang kemarin saya katakan, yang menghentikan prosesnya kegiatan perancangan itu adalah waktu. Anda telat 1 detik saja, sudah ditinggal, nggak berlaku. Kerja keras Anda selama ini sudah nggak ada manfaatnya. Gitu. Keseluruhan usaha dalam mewujudkan arsitektur atau lingkungan binaan disebut proyek pembangunan fisik. Dan tugas arsitek ini adalah sebagai perancang itu adalah merencanakan, yaitu ada proses planning dan programming, menyusun model tentang proses perwujudan ruang, kemudian merancangnya, designing-nya, menyusun model tentang wujud ruang, dan mengelola atau managing, mengatur dan mengendalikan kegiatan dan proses perwujudan ruang. Nah, di sini kadang planning dan programmingnya terlalu lama. Ini porsinya harus bobotnya harus sesuai. Sehingga harus diberi kesempatan untuk saat merancang itu cukup mengolah bentuk, mengolah wujud. Dan kita ada waktu juga untuk melakukan managing. Kita sudah memikirkan bagaimana mengelola atau mengendalikan kegiatan dan proses perwujudan tadi. Ini adalah kegiatan-kegiatan managing itu seakan-akan simpel, tapi itu pengaruhnya besar. Berapa persen sih planning, berapa persen perancangan, dan lain sebagainya. Itu pekerjaan managing. Kemudian di sini disampaikan bahwa arsitek sebagai manajer dalam organisasi perancangan. Arsitek sebagai manajer dalam organisasi perancangan harus memahami tugas individu dan organisasi dalam perancangan bangunan. Manajemen adalah lingkup yang luas untuk bagaimana mengembangkan kemampuan komunikasi, kreativitas, pemikiran kritis, evaluasi diri, dan efektivitas personal. Di samping itu, seorang arsitek harus mengembangkan pengetahuan mengenai teknologi bangunan dalam lingkup ruang arsitekturalnya, strukturalnya, kebutuhan bangunannya, dan fokusnya adalah pada bangunan sebagai sebuah proses dan produk yang diterapkan dalam manajemen perancangan. Inilah yang saya tidak suka kalau di tengah-tengah mengajar ada yang baru masuk.
sangat mengganggu. Kalau ada yang terlambat seperti itu sangat mengganggu. Artinya apa? Pada saat kita mengerjakan pekerjaan itu individual, seperti Anda mendapatkan tugas merancang di sekolah seperti ini, Anda masih mengerjakannya full seorang diri, Anda pun harus mampu memanage. Yang seperti saya katakan tadi, berapa lama waktu planning programmingnya, berapa lama waktu untuk designing-nya dan finishing. Tapi kalau nanti di dunia praktisi, seringkali sebuah pekerjaan itu, project itu pasti tim. Nah, tim ini juga porsinya harus jelas, tugas-tugas individu, kemudian schedule waktu, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tugas dari seorang arsitek, katakan seperti itu. Yang dia kegiatannya itu banyak ya. Di sini apa yang harus dilakukan itu banyak. Mulai mendapatkan TOR di sini kan. Nah, di mana di dalam TOR ini biasanya ada yang sudah jelas. Kalau sudah jelas itu berarti ada pengertian tentang proyek yang akan kita rancang, ada latar belakang, ada tujuannya, ada batasannya, katakan seperti itu. Nah, setelah itu kita akan melakukan feedback ini untuk melihat lokasi tapaknya. Di mana pada waktu di lokasi kita akan melakukan analisis baik fisik maupun non-fisik. Oke. Nah, salah satunya ini salah satu model saja yang ditawarkan, tidak harus begini. Anda boleh mengikuti model yang lain, tapi ini adalah kurang lebihnya. Kemudian Anda melakukan pensoningan berdasarkan sifatnya. Kemudian ada pendekatan-pendekatan desain yang harus dilakukan terkait dengan bagaimana gubahannya, bagaimana ekspresinya, material, struktur, dan lain sebagainya. Baru itu akan diwujudkan dalam sebuah desain. Dan hasil akhir desain ini selalu harus dikembalikan pada TOR, pada tujuannya. Jangan sampai desain akhir ini melenceng atau tidak menjawab tujuan. Kalau seperti ini ya proses ini gagal harus berulang lagi. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa. Bahwa prosesnya itu, perancangan itu tidak selalu linear, tapi lebih banyak ada cycle. Seperti ini, berputar. Di sini pun kadang juga berputar. Setelah lokasi, kita menetapkan zoning, kita cek dulu ke TOR, boleh seperti itu. Tidak sampai melihat pada hasil akhir baru kembali. Karena kalau sudah sampai di sini, kembali ke tujuan, itu kadang kalau ada kesalahan sudah, ya kita membuang waktu yang banyak. Setiap pengambilan keputusan, kadang kita bisa balik ke sini. Pengambilan keputusan, balik lagi ke sini. Untuk ngecek apakah arahnya sudah benar. Kemudian, apa sih tanggung jawab ya dari tanggung jawab yang tadi ada, mungkin juga kita melihat bahwa arsitek ini mewakili organisasi dalam menangani proyek baik teknis maupun administrasi dan menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan proyek. Ada jadwalnya juga, jadwalnya itu pasti sudah ditetapkan sebelumnya. Batasan anggaran juga. Jadi kita mendesain itu tidak sesuka-sukanya, jarang sekali. Meskipun ada mungkin kasus-kasus seperti itu, tapi biasanya ada batasan-batasannya. Ada batasan, kalau anggarannya tidak terbatas, biasanya jadwalnya terbatas. Kemudian membantu organisasi dalam usaha marketing melalui peningkatan citra organisasi dan penanganan proyek. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya pada saat kita menghasilkan sebuah produk rancangan, itu akan menjadi portofolio. Dan kalau kita bekerja dalam sebuah organisasi atau kantor, itu akan menjadi portofolio kantor. Baik buruknya apa yang kita kerjakan, itu akan mempengaruhi citra dari organisasi. Menjalankan organisasi proyek secara efisien dan efektif. Kalau kita sudah di dalam organisasi, di dalam sebuah kantor, di dalam sebuah tim, waktu itu adalah uang. Waktu berjalan itu adalah uang. Seperti kita bekerja gitu ya. Jadi kita nggak bisa seperti mahasiswa, belum dapat ide, tidur dulu, belum dapat ini ya, belum dapat solusi untuk memecahkan ini, saya tinggal dulu, nggak bisa seperti itu.
Bertanggung jawab penuh kepada atasan berkenaan dengan performance pekerjaan sejak SPK. SPK itu surat perintah kerja. Jadi biasanya kalau kita dapat pekerjaan itu diawali dengan SPK sampai serah terima akhir proyek. Ini tadi waktu pekerjaan kita juga sangat berpengaruh itu nanti terhadap fee dan tagihan. Kalau itu pekerjaan kita terlambat, itu kena sanksi dan lain sebagainya. Bertanggung jawab pada pemberi tugas, itu untuk menyelesaikan dokumen dan lain sebagainya. Nah, segala hal tentang solusi perancangan yang ditemukan dalam identifikasi permasalahan di awal, yang ditemukan oleh perencana ataupun perancang, akan disampaikan kepada klien dalam hubungannya nanti dengan proses pembangunan selanjutnya. Berikut adalah contoh-contohnya, Anda nanti lihat aja. Jadi kalau kita ada masalah seperti kemarin kita sudah membahas, ada kemungkinan permasalahan bahwa proyek yang akan kita bangun itu akan meningkatkan tingkat kemacetan gitu ya. Kemudian kita mendapatkan solusi, aksesibilitasnya bagaimana dan lain sebagainya, itu harus kita sampaikan kepada klien. Karena itu nanti juga kemungkinan banyak sekali hal-hal yang terkait nanti dalam pelaksanaan. Misalnya relokasi. Tadi pasar, permasalahan pasar ternyata diketahui bahwa solusinya harus menambah kios. Nah, menambah kios ini bagaimana caranya? Kalau site-nya itu masih luas, bisa saja, oke saya tambah bangunan di belakang. Biasanya kalau penambahan seperti itu dampaknya tidak akan terlalu besar, dampaknya biasanya pada waktu pelaksanaan akan mengganggu karena akan ada kendaraan-kendaraan material yang keluar masuk dan lain sebagainya. Tapi akan menjadi masalah besar misalnya kalau ternyata saya sudah tidak punya lahan lagi, jadi bangunan ini harus saya tambah ketinggiannya, menambahkan ruang di lantai atasnya. Nah, ini nanti akan berdampak tidak hanya pada tadi kendaraan material dan lain sebagainya, tapi berdampak pada pedagang yang ada di situ. Sangat mungkin pedagangnya nanti akan ada yang tidak bisa jualan dalam waktu-waktu tertentu. Nah, ini harus diselesaikan. Tidak bisa ini penyelesaiannya di lapangan pada saat pelaksanaan ya. Arsitek harus sudah membuat skenario untuk itu. Membuat skenario cara apa yang paling tidak merugikan. Terutama untuk pedagang dan pembeli yang biasa belanja di situ karena aktivitas itu harus tetap jalan gitu kan. Sehingga skenario itu nanti akan dituangkan dalam desain. Mana dulu yang dikerjakan, mana dulu yang di ini gitu. Kemudian, solusi perancangan dibuat oleh arsitek berdasarkan identifikasi yang sudah dilakukan, kemudian disusun seperti di bawah ini. Ya, misalnya, tentang apa nih? Ada, tadi kita mengidentifikasi tentang elemen lingkungannya, persyaratan kebutuhan, kebudayaan. Kemudian di dalam sini ada proses ya, perencanaan, pengubahan, penciptaan, yang nantinya ini ujung-ujungnya harus produk itu memenuhi kebutuhan, karena di sini ada persyaratan kebutuhan, bercitra indah, mungkin karena ini ada elemen lingkungan dan kebudayaan, membahagiakan cerminan budaya. Jadi apa hasil yang ada di produk ini harus menjawab dan menyelesaikan masalah yang kita temukan. Ini nanti bisa Anda lihat sendiri, ini adalah contoh-contoh desain, contoh-contoh analisis, dan skenario-skenario, usulan-usulan pemecahan permasalahan. Nah, pada analisis site misalnya, tadi karena kita kan juga harus mengidentifikasi ya, mencari gitu kan masalah yang ada di sana, kemudian kita kalau sudah dapat kita susun. Analisis site seperti yang di pertemuan sebelumnya sudah dibicarakan apa saja yang harus dilihat gitu kan. Ada karakteristik fisik dari lahannya, ada iklimnya, ada faktor lingkungan terkait view, terkait akses, terkait drainase, kemudian juga terkait penggunaan lahan di sekitar kawasan. Itu semua harus disusun.
Ya, permasalahan-permasalahan apa yang ada di sini harus dicatat, disusun, kemudian solusi-solusi apa yang akan dilakukan, ditempuh, itu nanti harus disampaikan pada klien. Misalnya di sini adalah parkir merupakan masalah yang sangat penting. Nah, sehingga di sini nanti harus dibicarakan ini. Kendaraan yang akan ditampung berapa, jalan masuknya dari mana, untuk pengelola berapa, itu selalu harus ada proses asistensi. Kemudian pada saat analisis program, waktu yang paling efektif untuk melakukan perubahan adalah selama pemrograman. Ini fase proyek adalah waktu terbaik bagi pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi hasil proyek. Nah, disinilah kita pada waktu pemrograman itu biasanya lebih banyak membutuhkan diskusi, membutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Seperti tadi, pasar. Ternyata masalahnya sudah cukup jelas bahwa butuh lagi kios. Nah, ini harus didiskusikan benar-benar bahwa kebutuhannya itu berapa. Berapa kios yang dibutuhkan dengan jenis jualan seperti apa. Karena kita kan kalau pasar itu ada pengelompokan dagangan kan. Kita tidak mungkin mencampur adukkan dagangan yang basah dan kering gitu kan. Orang jualan ikan kita campurkan dengan orang jualan beras. Nggak mungkin. Sehingga dari data tadi kita susun, kemudian kita akan putuskan berapa yang akan ditampung, dan kita juga harus melihat kemampuan dari bangunan existing. Karena kemampuan bangunan existing itu kalau penambahan seperti ini pasti memiliki banyak keterbatasan, gitu kan. Nah, nego-nego itu lebih baik dilakukan pada saat programming. Begitu juga nanti tidak hanya pada jumlah ruang, tapi juga pola penempatan. Seperti yang sekarang sedang saya lakukan, saya sedang mendesain sebuah kampus, lahannya sangat terbatas, kebutuhan ruangnya banyak. Ada 7 program studi yang ada di sana. Semuanya butuh ruang. Tapi karena kita terbatas, kemudian ketinggian lantai juga dibatasi oleh peraturan, sehingga kita akan nego nanti. Ruang apa yang mampu ditampung di situ dan apa yang tidak. Kalau yang tidak, solusinya bagaimana? Mungkin menggunakan bangunan yang lama yang di sebelahnya kebetulan masih ada bangunan lain. Nah, begitu juga tidak hanya masalah yang ditampung dan tidak, ternyata mereka juga karena terlalu banyak pihak yang terkait di sini. Pada waktu saya koordinasi itu tidak hanya koordinasi dengan pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan masing-masing prodi. Ada 7 prodi ini kadang kan juga mereka, saya maunya lab saya ini di bawah, saya maunya ini di atas, saya nggak mau di sana dan di. Nah, ini arsiteknya harus mampu menjembatani, menampung semua usulan, kemudian karena kita yang tahu bagaimana ilmunya, pengetahuannya menata ruang, kita akan usulkan solusinya dan memberikan pemahaman. Tapi kita pun juga perlu tahu terhadap pengguna apa yang boleh dirubah, apa yang tidak boleh dirubah. Misalnya karena saya sedang mengerjakan fakultas kesehatan, mereka punya lab kebidanan, yang kebidanan itu nanti akan melayani masyarakat gitu ya, digunakan untuk benar-benar pelayanan. Mau tidak boleh ditawar, lab itu harus berada di lantai 1 misalnya. Nah, ini prioritas-prioritas seperti ini kita harus susun. Tapi sementara kelas itu masih fleksibel, bisa di lantai 5, bisa di lantai berapa, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ini adalah solusi perancangan disusun oleh masing-masing pihak, dikomunikasikan bersama dengan pihak terkait. Ini beberapa contoh saja, tapi saya mungkin tidak akan hanya melihat pada contoh yang ada di sini, tapi bisa juga saya bercerita tadi kasus yang nyata tadi ya. Bagaimana kita harus melakukan solusi. Ini saya juga masih nego, karena di lantai 1 itu sangat terbatas, harus dia ada pintu masuk untuk pelayanan mahasiswa, tidak bisa semuanya digunakan untuk pelayanan kebidanan tadi. Saya masih nego.
Mau tidak mau ini harus ada 2 lantai untuk kebidanan. Bisa enggak gitu kan? Tapi kan kita menyediakan lift. Bisa enggak dia pakai yang lantai 1 dan lantai 2? Kita belum dapatkan karena kita masih harus asistensi gitu kan. Kemudian juga besaran ruangnya. Kemarin ada permasalahan ternyata bangunan yang baru jadi di Fakultas Kedokteran itu liftnya tidak cukup untuk bed. Padahal itu kan standar itu harus ada gitu ya. Jadi sekali lagi ada banyak persyaratan-persyaratan, aturan-aturan, misalnya ternyata sesuai dengan peraturan bangunan bertingkat terutama itu bagaimana tangga darurat, perletakannya, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang kita tidak bisa terlalu fleksibel, artinya terhadap aturan harus ditaati dulu, itu harus nomor 1 dulu. Aturan-aturan harus nomor 1 dulu. Nah ini mungkin mahasiswa yang tidak terbiasa ya. Saya masih melihat, padahal di sini dijelaskan loh. Dan tentunya di awal-awal tuh juga dijelaskan bahwa setiap kali kita menganalisis itu harus ada sintesis. Sintesis itu apa? Misalnya tadi, kan kita tahu bahwa dalam menganalisis site itu banyak sekali yang harus dilihat. Sebentar, kita balik lagi tadi yang site aja, yang mudah. Ya, ada karakter fisiknya, ukuran, konfigurasi, topografi, ada iklimnya, angin, orientasi matahari, kelembapan, ada faktor vegetasi, view, drainase, akses, penggunaan lahan sekitarnya. Analisis-analisis ini, kalau kita bicara analisis, per item ini harus dianalisis sendiri, hasilnya seperti apa. Solusi desainnya bagaimana. Namun, kita juga harus paham bahwa kita sedang mengerjakan sebuah desain yang hanya satu. Sangat mungkin analisis hasil analisis ini, itu kadang usulan atau solusi desainnya itu tidak sinkron atau ya tidak sesuai dengan analisis di elemen yang lain gitu misalnya. Maka perlu adanya sintesis. Sehingga kadang saya bahkan kalau yang di TA terutama sih, saya bahwa di hasil akhir itu selalu harus ada sintesis. Sintesis dari view, sintesis terhadap tapak misalnya. Yang disintesiskan apa? Ya tadi solusinya terhadap view, solusinya terhadap drainase, solusinya terhadap akses, solusinya terhadap orientasi, solusinya terhadap yang dianalisis tadi harus diintegrasikan, disintesiskan, didiskusikan sehingga kalau ada yang bertentangan kita bisa menggunakan skala prioritas. Karena apa? Usulan desain kita hanya satu. Nah, akhirnya sintesisnya terhadap analisis tapak bagaimana? Ya hanya satu usulannya. Setelah ini kita ada tahap skema desain. Ya, tadi setelah masalah diidentifikasi, disusun, dicarikan solusinya, kemudian disintesiskan, ada tahap skema desain. Setelah menetapkan program untuk sebuah proyek, fokus dalam proses desain arsitektur bergeser dari masalahnya adalah bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi kan kita tadi baru lebih banyak ke program, ke usulan-usulan ya, usulan-usulan masih analisis, sintesis ya. Pada skematik desain ini fokusnya adalah pada skema besar secara keseluruhan, desain tingkat tinggi secara keseluruhan. Detail kecil bisa diabaikan untuk fokus pada bagaimana menciptakan solusi yang komprehensif, koheren mencakup proyek secara keseluruhan. Karena permasalahan kan banyak tadi. Misalnya kalau di pasar tadi permasalahannya adalah ruangnya kurang, parkirnya semerawut. Kemudian ada masalah kalau nanti pemindahan pedagang karena proses pembangunan. Ada masalah nanti kemacetan. Karena daerah situ udah macet, ditambah lagi jalur keluar masuk kendaraan yang membawa angkutan.
Ada masalah lagi struktur yang harus disesuaikan karena ada penambahan mau meningkat ke atas, gitu kan, menambah ruang di atas. Nah, permasalahan-permasalahan ini sekarang harus dijadikan satu skema besarnya. Apa? Gitu kan. Nah, yang berikutnya ini adalah tahap desain pengembangan. Setelah tadi skemanya sudah ketemu, desain pengembangan. Biasanya di proyek itu ada beberapa pilihan sih dan metode ya. Kalau yang saya jalankan sekarang, saya sedang masih di tahap desain awal. Atau bolehlah skematik desain ya, tapi lebih ke arah tidak hanya skematik, tapi saya harus sudah bisa memprediksi anggaran, karena itu nanti akan dilanjutkan dengan pekerjaan berikutnya, penawaran pekerjaan DED ya, desain pengembangan di sini. Selama tahap pengembangan desain, proses desain arsitektur, skema ini disempurnakan menjadi desain akhir. Pada tahap sebelumnya, fokus sudah disusun ya, proyek secara keseluruhan. Kemudian selama pengembangan desain menjadi penting untuk memberikan perhatian individual untuk setiap aspek, setiap ruang, dan setiap detail proyek. Karena nanti kalau memang tahap desain pengembangan, kita sudah skema besarnya sudah ada. Gambaran bangunannya seperti yang sekarang itu misalnya ya, saya harus menghasilkan gambar denah tanpa potongan perspektif animasi. Tapi desain pengembangan nanti misalnya bisa saja jadi berubah. Desain untuk main entrance saya bisa jadi berubah, bisa lebih didetailkan, bisa sedikit ada perubahan karena disesuaikan dengan analisis berikutnya. Kemudian tampaknya bisa lebih didetailkan lagi fasadnya, mungkin materialnya bisa ada yang didetailkan karena pada saat skema desain biasanya belum. Kemudian setelah tahap desain pengembangan itu, kalau pekerjaan saya itu nantinya ke depannya itu DED, itu jadi satu kesatuan, yaitu sampai kepada tahap konstruksi. Ya, pada tahap ini proses desain arsitektur fokusnya bergeser pada desain untuk mengkomunikasikan desain dan menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk proses konstruksi atau pelaksanaan. Jadi gambar kerja. Kalau tampak harus bukan kita hanya melihat, kalau yang digambar awal itu lebih banyak kita tampilannya seperti apa sih, proporsi, warna, material yang digunakan. Tapi kalau di sini ini akan berkaitan dengan ukuran, pelaksanaan, detail elemen konstruksinya harus jelas, materialnya harus jelas, dan lain sebagainya. Nah, gambar yang digunakan ini lebih pada gambar konstruksi, lebih detail, site plan, gambar rencana, potongan, ketinggian, detail, 3D, dan mode. Bahkan sampai ke gambar pola lantai, gambar pola plafon, gambar instalasi listrik, gambar instalasi utilitas, perpipaan, gambar pondasi, rencana atap. Karena itu harus bisa membantu atau jadi rujukan pada saat pelaksanaan di lapangan. Karena kita lihat yang di lapangan nanti adalah orang lain, sudah bukan arsitek lagi, yang mengerjakan itu banyak orang, sehingga gambar itu harus jelas. Nah, kalau kita masih rumah tinggal, kadang individual, proyek individual masih bisa. Ya, kita kan juga tahu ini, ilmunya bagaimana titik lampu, bagaimana ilmu perpipaan, bagaimana tentang fondasi, elemen struktur, atap, kita harus tahu. Kalau tidak, ya kita harus melibatkan teknis lain, misalnya kita melibatkan orang struktur, kita melibatkan orang ME, dan lain sebagainya. Semakin besar proyeknya akan semakin banyak tim yang terlibat. Jumlah tenaga ahlinya akan semakin banyak. Nah, di sini solusi perancangan itu memang harus dikomunikasikan ya tadi. Ada perancang, ada klien, dan ada pembangun. Kalau ini sudah pada tahap, gambar itu adalah gambar yang siap untuk dibangun. Ya, kalau seperti saya sekarang desain awal, saya hanya perancang dan klien. Tapi kalau kita sudah
gambar untuk ini, kita harus sudah mengkomunikasikannya dengan pembangun kalau sudah mau dilaksanakan. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Ya. Bentar ya. Oke, nanti kita akan ambil lagi gambar pada saat akhir sesi ya. Tadi ada yang terlambat masuk. Oke, baik. Membangun sebuah tim perancangan komprehensif yang berkualitas adalah harapan besar dari setiap organisasi arsitek. Tim perancangan komprehensif yang baik dibangun dari sebuah tim building yang berisi orang-orang yang mempunyai motivasi tinggi, visi dan misi untuk berhasil di masa yang akan datang, komunikasi yang baik di antara sesama anggotanya. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja sebuah tim. Itu nanti Anda bisa baca sendiri. Fungsi arsitek biasanya adalah tim leader. Kalau proses-proses perancangan seperti ini, dia akan menjadi tim leader. Artinya apa? Saya pernah kemarin ada pekerjaan yang di Papua pada saat untuk PON. Itu adalah bangunan Wisma Atlet di sini. Kita, karena itu bangunan yang cukup besar, kita ada 11 tenaga ahli. 11 tenaga ahli, karena ini adalah kegiatan perancangan, biasanya tim leadernya adalah arsitek. Dan kita pun ada persyaratan tertentu. Kalau itu hanya rumah tinggal, mungkin cukup hanya lulusan sarjana S1 gitu kan. Tapi bangunan-bangunan seperti itu butuh arsitek yang sudah memiliki sertifikat kompetensi sebagai arsitek atau SKAI-AI dan sekarang STRA. Harus. Nah, sebagai tim leader saya punya orang nih 11 TA-nya. Ada yang dari orang struktur, ada yang dari orang mechanical electrical, ada yang dari manajemen konstruksi, dan lain sebagainya. Kemudian waktu itu karena ownernya ini adalah melibatkan dua ya, karena bangunan yang Wisma Atlet itu kemarin itu adalah kalau bangunannya, jadi di Papua pada saat akan ada PON, itu mereka untuk membuat fasilitas pendukung PON itu tidak semua dari bangunan baru. Ya nggak mungkin lah, biayanya dari mana. Sementara hotel terbatas di sana. Kalau di Jakarta dulu bisa, sudah punya Wisma Atlet, kemudian memanfaatkan hotel-hotel lain, itu bisa kita kerjasama. Tapi di Papua karena tidak memungkinkan, makanya kemarin mereka bekerja sama dengan banyak pihak. Ada yang kampus, punya asramanya diperbaiki, disesuaikan supaya sesuai standar menjadi Wisma Atlet. Kebetulan waktu itu yang saya kerjakan itu adalah sekolah rohani lah di sana yang baru 50%. Jadi ada lah kriteria-kriterianya boleh mendapatkan hibah. Nah, berarti di sini klien saya ini ada dua sebenarnya. Pemilik bangunan dan pemerintah yang memberikan dana yang punya proyek gitu kan. Sehingga pada saat saya asistensi harus dengan mereka juga. Saya harus ke pemilik bangunan, mereka harus setuju bahwa bangunannya akan dibuat seperti ini karena setelah selesai PON bangunan itu akan diserahkan kembali ke pemiliknya. Kita hanya pemerintah membantu pada pendanaan untuk menjadi sebuah bangunan gitu kan, bangunan yang layak untuk Wisma Atlet gitu kan. Nah, di sana di arsitek ini tim ahlinya banyak, kita harus koordinasi. Kemudian di lapangan nanti juga pada saat itu karena ini adalah bukan pembangunan dari nol, itu penting sekali juga bekerja sama. Waktu itu belum dengan pelaksana memang, tapi sudah memperhatikan nanti pelaksanaannya bagaimana ini dengan renovasi yang atau pengembangan yang kita lakukan. Kan? Agar proyek perancangan komprehensif sukses, arsitek tim leader perlu memperhatikan supaya hal-hal berikutnya. Ada komitmen. Ya, komitmen membuat kerjasama tim ini menjadi lebih kuat.
anggota tim juga perlu ada komitmen seperti itu. Sehingga tidak mudah ya, kita tidak mudah bekerja sama dengan orang banyak, dari latar belakang berbeda, dari disiplin ilmu yang tidak sama juga gitu. Kita harus tahu peran-perannya bagaimana gitu. Kompetensi. Nah, ini kalau kompetensi itu harus masing-masing orang yang tadi tenaga ahlinya harusnya kompetensinya sudah sesuai. Misalnya kalau saya butuh ahli struktur, ya dia benar-benar orang yang mengetahui struktur. Kalau saya butuh ahli untuk mechanical electrical, dia harus benar-benar yang paham tentang itu, gitu kan. Kemudian alur kerja. Mempelajari strategi tim dalam mencapai tujuan. Sejauh mana alur kerjanya yang dijalani itu efektif. Kembali, kemarin kita ada jangka waktu, dan selalu biasanya tidak semua sebuah perencanaan itu mulus lancar, gitu ya. Kemarin saya ada kendala juga pekerjaannya sekarang. Kalau yang di Papua jangka waktunya agak mundur, gitu kan. Seharusnya kita bekerja dalam 3 bulan, tapi karena ya kita nggak tahu ya waktu itu permasalahannya apa di internal sana, kita dikejar-kejar deadline sehingga harus mengerjakan dalam waktu 2 bulan. Atau yang sekarang saya harus mengerjakan waktu 40 hari, tapi administrasinya tidak selesai-selesai. Itu mempengaruhi ya. Tapi sebagai tim leader, artinya kita harus bisa fleksibel, gitu kan. Sedapat mungkin kita harus bisa memenuhi target produk itu sesuai dengan jangka waktu yang diberikan. Nah, disinilah kenapa kita itu sebenarnya kalau mengajar studio itu agak kejam. Karena apa? Mahasiswa itu tidak boleh terlalu santai menggampangkan seperti tadi. Sampai tadi malam tuh ada yang minta untuk nilainya dimasukkan. Padahal saya juga bilang bahwa tidak ada sebuah proses studio yang tahu-tahu di hasil akhir mereka mengumpulkan tanpa proses asistensi dan lain sebagainya. Sikap kerja ini harus dipupuk sejak mahasiswa. Kalau tidak bahaya, gitu kan? Kemudian ada komunikasi, ya, meningkatkan komunikasi multidisiplin. Kalau kita bekerja sama dalam tim, salah satu kunci keberhasilan itu adalah komunikasi. Kita salah komunikasi, sudah bisa buyar itu. Misalnya bagian mekanika elektrikal sudah menyampaikan bahwa kebutuhannya dia adalah perletakannya harus di mana gitu. Karena tidak ada komunikasi yang baik, arsiteknya pada saat merancang salah meletakkan. Wah, itu bisa akhirnya menghambat pekerjaan, kita harus merevisi lagi dan lain sebagainya. Reaksi perubahan. Mempraktekkan kerjasama tim yang efektif dengan sesama anggota tim sejalan dengan perkembangan proyek. Tim perancang dapat mengalami berbagai perubahan rancangan, itu bisa datang dari mana saja, seperti yang tadi saya jelaskan. Saya menjelaskan kasus yang benar-benar saya hadapi pada saat saya mengerjakan sebuah proyek. Berikutnya, ini adalah bagaimana solusi perancangan itu diintegrasikan ya. Di dalam pemrograman tadi, kita sudah tahu bagaimana tujuannya, kita sudah tahu aspek-aspek konsepnya, wawasan klien, budaya, dan lain sebagainya, itu berpengaruh pada pemrograman. Oke. Dalam proses penciptaannya, arsitektur meramu unsur-unsur seni, sains, teknologi manusia, material, politik, dan uang. Itu menurut salah satu teori Mario Salvadori. Di mana solusi perancangan diintegrasikan dengan teknologi dalam arsitektur, ada materialnya, dan lain sebagainya. Ini memang harus sudah di dalam permasalahan, harus sudah diketahui. Misalnya tadi, karena proyek saya di Papua, saya harus tahu. Kemarin itu ternyata karena begini, kebetulan yang mengerjakan sebagian besar adalah orang Jawa. Kita waktu itu menggunakan ukuran kayu, itu sesuai dengan ukuran yang biasa kita pakai di Jawa. Dan ternyata pada saat kita asistensi di sana, itu menjadi salah karena di sana itu ukuran kayunya berbeda. Material berbeda. Begitu juga yang biasanya sangat berbeda itu adalah harga, satuan harga.
Satuan harga, kita harus melihat satuan harga yang berlaku di Papua. Kita harus tahu material-material apa yang tersedia di sana, kalau kita mau mendatangkan apa yang bisa dan apa yang tidak. Gitu kan? Itu kemarin kita salah pada saat membuat desain, ya kita tidak sampai berpikir sampai sejauh itu, tapi karena itu masih di tahap asistensi, akhirnya kita revisi ukuran kayunya. Teknologi struktur dan rekayasa perhitungan. Ini kita harus meskipun tenaga ahlinya, makanya ini perlu didukung oleh tenaga ahli yang mumpuni. Semakin besar proyek akan semakin banyak melibatkan tenaga ahli. Kalau sekarang mungkin saya hanya pekerjaan ini dilakukan oleh 3-4 orang gitu kan. Nah, ini kita pun harus tahu ya. Jadi kita ada yang oke, untuk bangunan sederhana kita bisa tanpa tenaga ahli khusus, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang kita pun harus melibatkan tenaga ahli yang khusus. Nah, ini juga teknologi peralatan dan mesin. Masing-masing tenaga ahli itu tadi kan kata kuncinya adalah kompeten, ya, kompeten. Jadi dia pun harus benar-benar memang kompeten di bidangnya, gitu. Sudah tahu tentang teknologi yang terkini, kemudian mengikuti peraturan-peraturan yang baru, dia harus tahu. Tidak mungkin misalnya kita nanti sebagai tim leader arsitek itu paham semuanya. Jadi kita memang mengandalkan di sini adalah kompetensi dari masing-masing tenaga ahli. Nah, memahami teknologi pelaksanaannya. Sudah berpikir sampai sejauh itu memang. Nah, hasil solusi perancangan yang dilihat oleh seorang arsitek dari berbagai aspek tadi, yaitu aspek fungsi, kemudian aspek estetika, aspek dari penyesuaian anggaran, dan teknologi, itu harus diintegrasikan dalam suatu solusi desain. Nah, ini adalah ilustrasi saja. Hasil integrasi tadi, solusi tadi, itu harus disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Gitu kan? Tadi tergantung proyeknya. Kalau proyeknya sudah sampai pada tahap pelaksanaan, berarti kita akan terlibat nanti arsitek dengan owner dan dengan pelaksananya. Baik, saya rasa materinya untuk hari ini itu. Jadi ini adalah Anda untuk mengetahui gambaran besarnya saja. Manajemen di dalam perancangan ya, terutama pada saat kita untuk ke permasalahan ya, permasalahan di awal kita tahu bagaimana sih ribetnya ternyata gitu ya, di dunia nyata itu ternyata sebuah proses perancangan itu kita melibatkan tidak hanya data-data yang kita ambil, tapi ternyata juga nantinya akan melibatkan banyak orang di sana dalam bekerja. Makanya kenapa sebenarnya di dalam proses studio itu kita selalu diawali dengan tugas kelompok supaya Anda terbiasa dengan tugas tim. Karena keberhasilannya proyek itu kadang kita tidak bisa hanya masing-masing TA itu mungkin kompeten, mumpuni, ahli di bidang masing-masing. Tapi karena manajerialnya, komunikasi timnya tidak bagus, hasil akhirnya juga tidak bagus. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada, Bu. Permisi, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Gladys. Saya ingin bertanya, Bu. Kira-kira ketika kita nanti di dunia profesi arsitek itu, kita akan menemukan tenaga ahli siapa aja ya, Bu, yang berkompetennya itu di bidangnya? Maksudnya kita nanti akan bekerja dengan siapa saja gitu ya? Kayak semisal yang Ibu bilang tadi di proyek PON Papua itu, Ibu bisa bertemu dengan tenaga ahli yang mekanikal dan lainnya itu, Bu. Oke. Ya, biasanya gini, ini kan saya sebagai tenaga ahli ya, tim leader tenaga ahli yang di-hire sebuah konsultan.
Yang mendapat proyek itu biasanya adalah konsultannya dari pemerintah, yang di situ sudah ada TOR-nya. TOR itu acuan kerjanya ya. Di dalam TOR itu, yang membuat TOR itu sudah tahu bahwa kalau ini adalah misalnya yang proyek kemarin adalah Wisma Atlet gitu ya. Harusnya sebuah proyek Wisma Atlet itu harus melibatkan tenaga ahli apa saja. Jadi yang membuat itu adalah pihak owner yang menentukan bahwa nanti harus ada ahli strukturnya berapa, harus ada ahli perancangannya berapa, harus ada ahli mechanical electrical, harus ada orang MK dan lain sebagainya, itu sudah ditentukan di TOR-nya. Jadi pihak owner-nya sudah membuat. Nah, pekerjaan ini akhirnya dimenangkan oleh sebuah konsultan perancang. Misalnya kantor saya gitu. Dia sudah tahu bahwa saya harus melibatkan 11 tenaga ahli, sampai biasanya juga ada orang ekonomi, kalau itu melibatkan orang orang lingkungan, orang sosiologi dan lain sebagainya, itu tergantung dari proyek masing-masing. Ya. Tapi biasanya kemarin lebih banyak ya dominan ke teknis ya, ke teknis. Nah, itu nanti konsultannya harus mencarikan tenaga ahli. Saya nggak ada yang kenal semua waktu itu. Ternyata kebetulan salah satu tenaga ahlinya ternyata adik kelas saya, gitu kan. Tapi saya ketemunya di proyek itu dari mana-mana, gitu kan. Dari ada yang dari Manado, yang dari Jawa itu cuma 2 orang, kalau nggak salah 3 orang, gitu kan. Ada yang dari, nah itu akhirnya kalau sudah seperti itu memang kita jadi orang arsitek itu harus fleksibel ya. Komunikasi kita harus bagus. Bayangkan saya bertemu dengan orang yang tidak pernah saya kenal sebelumnya, dan saya harus bekerja sama dengan mereka. Dan itu sangat sering bisa terjadi seperti itu. Kecuali biasanya kalau konsultan yang sekarang sedang saya kerjakan, itu adalah karena proyeknya masih belum banyak, itu melibatkan hanya orang kantor, tenaga ahli kantor sudah oke gitu, 4 orang sudah punya semua, ini nggak masalah. Berarti kan sudah 4-4-nya kita kenal semua kan, gitu kan. Tapi kalau proyek yang besar, kadang-kala kita harus mendatangkan tenaga ahli dari macam-macam, gitu ya, dari macam-macam. Nah, kita bisa baru bertemunya di situ. Bagaimana kita sebagai tenaga tim leader itu harus mampu juga memimpin, memanage anggota-anggota kita. Itu. Jadi bisa saja kadang kalau konsultannya bertanya ke kita, Bu, kenal nggak dengan tenaga struktur yang sering bekerja sama dengan Ibu? Kita boleh, gitu kan, mengusulkan teman kita dan lain sebagainya. Atau kalau tidak, ya sudah, mereka sudah punya. Itu fleksibel sih, biasanya seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih, Bu. Ya. Baik, bisa dibuka kameranya. Untuk hari ini, karena tadi saya dapat informasi dari Gladys ya, ada acara, sehingga untuk mengerjakan kuisnya bisa saya buka jam 7 ya, diselesaikan sampai jam 8 ya. Dimas? Ya. Ibu, mohon izin, kita ada LSP ini sampai hari Sabtu ya, Bu? Jumat toh? Kan 5 hari aja. Oh, 5 hari ya? Oh ya, berarti nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Silakan bisa live kalau sudah selesai, sudah saya screenshot. Baik, Bu, terima kasih atas. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.